itu tadi yang menggunakan ada subjek, ada predikat, itu hanya satu-satu semua kan. Nah, kalau satu begitu, itu berarti kalimat tunggal. Nah, kemudian sekarang berdasarkan jenis klausanya, itu ada, kalau ini yang versi lama. Nah, ini saya ingatkan, Anda tidak usah mempermasalahkan istilah yang digunakan. Nggak apa-apa kita gunakan kalimat tunggal, memang dari bahasa Inggris simplex, kompleks, kan dalam bahasa Inggris pun ada complex sentence, majemuk bertingkat kalau kita mengindonesiakan. Nah, sini itu ada majemuk setara, kemudian ini campuran bertingkat itu. Ini yang disebut kalimat kompleks, majemuk kompleks itu campuran, ya. Ini salah ini. Gitu. Jadi Anda nggak usah mempermasalahkan istilahnya karena sampai saat ini guru-guru bahasa Indonesia pun guru SMP SMA itu masih menggunakan istilah yang ini. Nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu kalau ini kalimat ini kata penghubungnya apa gitu. Nah, kemudian cirinya kalau kalimat majemuk itu ada bagian disebut klausa utama. Kalau saya sering menyebutnya mak kalimatnya gitu loh. Ibu kalimatnya itu klausa utama. Nah, ini sebagai anaknya, emak dan anak. Jadi cirinya kalau majemuk bertingkat, ada ibunya, ada anaknya, ada mamahnya, ada anaknya. Nah, anaknya di mana letaknya? Bisa di depan, bisa di belakang gitu. Hanya bedanya apa? Kalau anaknya di depan pakai koma, tapi kalau anaknya di belakang tidak usah gitu. Kalau anaknya yang di depan itu memang itu anak yang durhaka, jadi pakai koma. Nah, itu kalau di istilah bahasanya klausa subordinatif, atau ini anak, ini emaknya. Atau bisa juga ini anaknya di depan, emaknya di belakang gitu. Pakai konjungsi, pasti ada kata-kata penghubungnya. Nah, kalau ini yang kompleks ya. Kalau majemuk itu sama, majemuk saja ya. Compound mungkin ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi sejajar gitu, hanya kita itu ada sejajar itu setara dan serta lagi kemudian. Nah, ada juga yang mempertentangkan, misalnya gini, Seno tidak mengikuti PJJ. Nah, enggak kan? Satu. Terus gabungkan. Tetapi dia berjalan-jalan di mall. Jangan mall ya. Mall itu nggak enak banget ya. Nah, itu majemuk. Setara mempertentangkan. Dia tidak mengikuti PJJ, tetapi dia jalan-jalan gitu. Nah, ini yang disebut majemuk setara. Jadi sama, sejajar. Donella akan ikut saya atau tinggal di sini. Nah, itu juga atau juga sama. Ya, termasuk yang ini. Nah, kalau yang ini yang ada emaknya, ada anaknya. Nah, ini tunggal semua. Pokoknya kalau tunggal itu satu subjek, satu predikat gitu. Ya, semua. Nah, ini majemuk setara tadi. Nah, cirinya ini nih. Dan, sedangkan, ya, tetapi, ya, gitu. Nah, kemudian kompleks atau majemuk bertingkat ini cirinya, kata penghubungnya ini. Ini, ini, ini. Kan dia tidak akan marah emaknya jika masalah itu diselesaikan dengan adil. Nah, tapi ini boleh di depan, boleh. Kalau emaknya anaknya mendahului emaknya, si mamah nanti marah, si bunda itu. Jadi jika masalah itu diselesaikan dengan baik, koma, ini anak yang durhaka. Nah, makanya pakai koma. Tapi kalau emaknya di depan, enggak. Ini semua, ini kalimat B dan C itu emaknya di depan nih, mamahnya di depan. Anaknya ngikutin. Tapi kalau ini enggak nih. Nah, sedangkan ini gabungan, majemuk. Kalau dulu mungkin disebutnya rapatan ya. Campuran sih. Campuran itu gini, ada kompleks dan ada majemuk. Jadi ada bertingkat dan ada setara. Ciri setaranya kan ini nih. Sedangkan mungkin ya ini bukan sedangkan, kurang perbaiki aja. Tapi saya ini pakai kotak-kotak sih ya, jadi aku hurufnya harus dikecilkan. Ya, nanti Anda ini sendiri tata letaknya Anda atur sendiri. Nah,
sedangkan mempertentangkan. Kemudian ada tetapi, ada ketika. Nah, ini kan kalimat kompleks kalau ada ketika. Ini kan. Bawahnya nggak kelihatan juga ya? Enggak, Bu. Tapi kan Anda punya ini, di materi gimana? Oh, hurufnya dikecilkan. Ini kan. Kan bisa ini. Hurufnya kecilkan aja. 20. Nah. Nah, perhatikan. Coba Anda pelajari dulu ya. Zarif ini kan majemuk setara mempertentangkan. Ada kata sedangkan. Sedangkan adiknya, nah ini cirinya. Nah, tetapi yang ini, gubernur akan ini, tetapi, apa sih? Meskipun, kok nggak kelihatan juga sih? Kayaknya ada yang kurang ini. Gubernur akan melakukan karantina lokasi, tetapi presiden tidak akan melakukannya meskipun korban. Oh, kalau kurang lengkap ini. Terpotong lah, terpotong. Nah, itu gitu aja cirinya. Jadi, tetapi itu setara. Kemudian ini pasti ada lanjutannya ini. Ada lanjutannya karena kalimat kompleks, ada majemuk bertingkat ini, campuran. Udah abaikan aja dulu lah ini ya. Kebanyakan materi jadi bingung. Nah, udah jelas. Kemudian persoalan pada kalimat-kalimat ini adalah kita jangan memulai kalimat itu dengan kata kerja. Ini kan kata kerja, tapi kata kerjanya itu bukan sebagai predikat di sana. Kalau di tengah iya, kalau itu bukan. Ini berbicara ini dan seterusnya, melihat ini, ditemani ini dan seterusnya. Ini kan semua dengan verba. Nah, itu bukan struktur kalimat bahasa Indonesia dan biasanya sih model media massa. Menjawab pertanyaan wartawan, nah pejabat itu mengatakan ini misalnya. Nah, itu selalu seperti itu. Tapi ini yang salah ya. Jadi harusnya gimana? Kalau kalimat itu dimulai dengan model seperti itu artinya ini keterangan maksudnya, tetapi tidak lengkap. Nah, coba aja berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya. Nah, berbicara kan kata kerja. Berarti ini banyak sekali. Rini ini bukan Rini yang ini ya, bukan Rini yang dosen ini, wartawan ini. Nggak mungkin Rini dosen berbicara kepada Kompas tentang mahasiswa STAN, itu kan enggak. Nah, kemudian ini subjek, ini predikat, ini klausa subordinatif itu ya anak kalimat gitu. Nah, jadi kalimat ini tidak berterima itu tidak gramatikal, artinya tidak baku. Karena predikat tidak dapat dikembangkan seperti panjang begini. Harusnya kan kalaupun mau kan gini, Rini berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, baru kalimat itu. Nah, tapi ini kan masih banyak bagian lainnya. Fungsi yang lainnya masih ada gitu, ya. Nah, gini, harusnya apa? Ketika berbicara dan ini sebagai anak kalimatnya itu
sebagai keterangan. Jadi keterangan dan keterangannya itu berupa anak kalimat. Atau kalau Anda bingung, Anda tambahkan saja di PPT itu, Anda tuliskan aja klausa subordinat itu anaknya gitu. Terus kalau yang utama mamahnya, enggak ada Bu mamahnya. Ibunya. Ya anak kalimat lah gitu. Anak kalimat. Nggak usah bingung-bingung dengan istilah. Udah aja pakai aja. Ini anak kalimat gitu aja. Ya, supaya nggak usah bingung. Nah, jadi kalau seperti ini, pokoknya semua kalimat yang dimulai dengan verba atau verb pada awal kalimat harus dicurigai. Contoh lain. Nah, harusnya tambahkan ketika. Jadi ketika berbicara kepada Kompas di kantornya kan keterangan. Intinya kan gini, Rini mengatakan bahwa dan seterusnya. Nah, si keterangan ini yang berupa anak kalimat, dia bebas. Mau di tengah, nggak masalah. Mau di belakang, nggak masalah. Karena intinya kan Rini mengatakan bahwa dirinya itu tidak mengenal Nur Salim. Gitu. Intinya itu kan. Coba aja yang merah itu buang. Kan tidak mengganggu gitu. Nah, terus tambahin ketika berbicara kepada Kompas. Siapa yang berbicara kepada Kompas? Yaitu si Rini gitu. Jadi satu aja Rini-nya, jangan banyak-banyak. Soalnya di distan udah ada Rini juga. Biasanya sih memang banyak sih nama Rini. Banyak nggak tahu nama itu nama kodian atau banyak yang senang pakai nama Rini gitu. Dan pasti perempuan gitu. Laki-laki pasti Roni gitu. Nah, jadi keterangan itu apa? Biasanya berupa kata benda atau frasa kata depan, frasa preposisi gini. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswa STAN, koma, nah itu keterangan pasti. Saya akan mengadakan pelatihan. Sebenarnya saya kan. Kemudian letaknya bisa diubah-ubah ya. Kehadirannya tidak bersifat wajib. Ya, gini aja yang pakai preposisi itu gini. Sebaik itu pasti keterangan. Untuk yang biasanya untuk tidak boleh ya boleh. Nah, ini contohnya gini. Nah, untuk meningkatkan salah ketik. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswa STAN, sampai STAN itu keterangan. Nah, terus subjeknya mana kami? Kami akan mengadakan pelatihan KTTA misalnya. Penggunaan bahasa dalam KTTA. Nah, kami akan mengadakan pelatihan penggunaan bahasa dalam KTTA. Nah, disitulah, jadi subjeknya tetap kami. Jadi bukan berarti tidak boleh. Tadi saya udah ke portal ya. Suka deg-degan. Oh ya, pokoknya sudah ada kata unduh di sebelah kanannya. Udah. Ini putus dari saya ya? Dari saya yang putus ya? Atau habis memang? Mungkin sinyalnya, Bu. Oh iya. Untung nggak lagi kuis tadi ya. Nah itu makanya saya kalau kuis itu saya yang deg-degan kok. Kalian yang menggarap soal saya yang deg-degan.
Deg-degannya takutnya pas quiz gitu tiba-tiba sinyal hilang atau listrik mati gitu. Ya. Nah, jadi ini yang konjungsi koordinatif itu udah aja Anda gunakan kata penghubung. Ya memang dalam bahasa Inggris juga konjungsi juga sih. Koordinatif yang sejajar. Nah, ini sejajar. Misalnya Donella mempelajari kaidah bahasa. Sedangkan Farid mempelajari akuntansi. Nah, itu mempertentangkan. Dan ini konjungsi ini tidak bisa ada pada awal kalimat. Kata penghubung ini tidak boleh ada pada awal kalimat. Nah, sedangkan ini ada dalam kalimat kompleks tadi, majemuk bertingkat. Pokoknya Anda gini aja, kalau ada kata-kata ini, pasti bagian yang mengikutinya itu anak. Dan anak itu sangat bergantung pada emaknya, bukan pada bapaknya. Dan juga memang nggak ada sih bapak kalimat ini. Nah, jadi jangan sampai dipisahkan gitu loh. Nah, kalau ada setelah menyelesaikan tugas ini, maka Anda boleh kembali ke ruangan masing-masing. Nah, itu dua-duanya anak. Nah, ibunya mana? Nah, kan kasihan kalau tidak ada ibu. Makanya tidak pakai maka. Coba ini. Ini kan sama ini. Ini tuh analisisnya ya. Jika sampai sini anak. Terus ada tambah lagi maka sampai sini anak lagi. Nah, kan ini dua-duanya anak. Pokoknya intinya sudah ada jika, jangan ada maka. Nah, buang makanya. Sekarang Anda cari. Kalau sudah dibuang nih makanya. Subjek pada anak kalimat mana? Ayo. Ngerti kan? Jangan pura-pura ngerti ya. Jangan pura-pura mikir. Mikir beneran. Coba. Ini kan udah jelas nih anaknya. Sekarang subjek pada anak mana? Yang jawab nanti dapat hadiah. Keadaan semacam itu, Bu. Ya, bagus. Ini subjeknya nih. Subjek, ini predikat. Kemudian pada emaknya. Masyarakat di daerah itu, Bu. Ya, ini. Nah, dan Anda juga jangan terkecoh dengan gara-gara ada Insya Allah. Jangan ada terkecoh juga gara-gara ada di daerah itu akan sebagai keterangan. Karena memang di sini menjelaskan, si di daerah itu menjelaskan ini. Di masyarakat di daerah itu ya. Nanti latihannya ini. Nah, intinya, kalau ada dua kata ini digunakan berarti kalimat itu salah aja. Ya, karena itu berlebihan. Nah, berlebihannya yaitu tidak ada ibunya, anak semua. Kalau Anda sudah menyelesaikan tugas ini, maka Anda boleh pulang salah. Selain itu juga kalau subjeknya sama, itu dibuang salah satu. Jadi gini, ada sih di materi yang satunya. Ada satu, oh ini sih udah benar subjeknya satu. Kalau misalnya di sini siapa yang menyelesaikan tugas ini kan Anda. Nah, Anda jangan membuat begini. Jika Anda sudah menyelesaikan tugas ini maka atau Anda boleh pulang, jangan. Jadi satu. Yang satunya itu yang harus kalau subjeknya sama. Kalau subjeknya tidak sama ya. Nah, yang ngalah yang mana? Yang anak tentunya.
kan anaknya kan jika sudah, kalau sudah maka buang, setelah maka buang kan Anda boleh pulang berarti emaknya. Nah, Anda boleh pulang jika menyelesaikan tugas, jika sudah menyelesaikan tugas ini. Nah, kalau anaknya di belakang gitu. Gitu. Jadi kalau subjek sama, yang mana yang buang anak lah, anak yang ngalah berikan kepada emaknya gitu. Tapi hati-hati di sini sebentar. Saya ada contoh yang subjeknya tidak sama. Kalau subjek tidak sama, nah baru dieksplisitkan dua-duanya. Oh ada toh semua. Ini PJJ itu kadang-kadang kayak yang ngomong sendiri. Mana sih tadi? Nah, coba Anda lihat kalimat yang nomor 2. Ya, sebentar ya. Aduh. Maaf ya. Ini kosong soalnya. Nah, coba Anda lihat kalimat nomor 1 ini. Ini file yang berbeda. Siapakah yang sering kebanjiran berdasarkan kalimat ini? Pemimpin unitnya, Bu. Nah, jangan unit ya, unit. Iya, Bu. Karena si unit itu, ya si unit itu udah jadi WNI sekarang. Tadinya dia WNA memang, WNI juga sih warga negara Inggris. Tapi sekarang sudah menjadi WNI warga negara Indonesia, jadi bacanya jadi unit. Ini nanti untuk pidato soalnya, ada biasa kan? Kan setelah UTS ada materi pidato. Nah nanti pidato sih, pidato pakai praktik juga ke depan kamera gitu maksudnya. Praktiknya begitu. Makanya itu lafalnya. Jadi, nah kalau berdasarkan kalimat ini, subjeknya kan ini. Pemimpin unit.
Nah, kan salah. Coba yang parah lagi kalimat nomor 2, coba. Siapakah yang didirikan sampai sekarang? Paman saya, Bu. Paman. Iya, paman kan. Emang si pamannya nggak bisa berdiri, Bu? Ada si paman didirikan. Si pamannya didirikan sampai sekarang. Coba bayangkan. Nah, ini kesalahannya adalah dianggapnya subjeknya sama. Dan kalau seperti ini tidak bisa, kita akan menjadikan kalimat itu berbeda maknanya. Nah, siapa yang didirikan sampai sekarang? Kan rumahnya. Nah, itu berarti dua subjek. Di sini subjeknya rumahnya, sedangkan di sini paman saya. Terus di sini subjeknya adalah lokasi itu. Dua subjek kan? Di sini pemimpin unit. Jadi jangan ini loh. Jangan dikira udah kalau sama dibuang gitu, enggak. Itu ada di kalimat efektif. Ini contohnya. Nih. Kalau ini sama. Ini dan ini. Ini sama, kalau sama ya dibuang. Buang mana ya? Ini yang anak. Jadi anaknya ngalah gitu. Demi emaknya, pindahkan di sini. Ini juga sama hadirin. Terus mereka hadirin dan mereka kan sama. Buang salah satu. Bisa dipahami ini? Coba. Bisa singkat ya, biar cepet aja. Nah, saya tahu kalian akan paham makna kalimat ini. Siapa yang sering tidak masuk kuliah? Pasti mahasiswa dong. Nah, tetapi ini kalimat yang salah. Kalau kalimatnya begini, siapa yang tidak masuk kuliah? Direktur, Bu. Direktur. Karena direktur sering tidak masuk kuliah, direktur mengeluarkan mahasiswa itu kan. Nah, jadi itulah yang salah. Makanya di situ nggak bisa ditambahin di sini. Nah, jadi ditambahkan di situ karena mahasiswa atau si Ani, si Ali gitu. Jadi ada subjeknya. Jelas? Ribet sih memang kalau kalimat ribet. Terus tadi yang menjawab pertanyaan wartawan, ya biasanya kalimat itu ini ya, tadi yang subjek sama kalau ini. Kalau tadi tidak sama. Yang kesejajaran itu paralel ya. Nanti ada sih di situ contohnya yang lagu itu yang Ebit GAD. Contohnya juga yang mudah diingat. Nah, ini predikat. Beda kan dalam kalimat ini. Itu juga kampus kami yang terletak di Bintaro. Bagus sekali. Dan kampus kami terletak di Bintaro itu di depan predikat tidak boleh ada kata yang. Ya, itu ya. Ini yang maksudnya saya simpel, saya buat lebih ringkasnya di. Siapa yang mau bertanya? Ada yang sudah paham? Sudah sih. Nanti kalau ditanya sudah paham, sudah. Gini. Enggak gini, biasanya gini. Paham nggak? Diam aja. Pasti nggak paham dia. Terus bagian mana? Nggak tahu. Aduh, parah deh kalau itu. Terus mau bilang nggak paham, malu kan? Nggak apa-apa. Ini soalnya rada susah ini. Bagi mahasiswa biasanya. Mudah-mudahan untuk kalian nggak. Ya. Nah, ini juga sama ini. Dua-duanya anak.
Ya kan tidak mungkin dua-duanya anak. Nah, gitu aja, Anda nggak usah bingung-bingung nanti Anda mempelajari ya benar, asal tahu aja bahwa kalau klausa subordinat itu anak, klausa utama itu emaknya, gitu aja. Nah, gimana tinggal penerapannya, aplikasinya gimana gitu. Nah, ini kan dua-duanya anak, kasihan dong si anak. Tuh masa nggak ada emaknya, padahal anak itu sangat perlu emaknya kan, bukan perlu bapaknya loh ternyata. Perlunya emaknya. Iyalah, emak-emak itu membuat anak bisa ternyata sudah melambangkan kan bahwa betapa besar-besarnya peran ibu. Jadi kalian itu, kita semua berhasil atau tidaknya seseorang anak itu ada di tangan emak, ada di tangan ibu. Ya bapak sih iya sih, tapi pendukung aja, pelengkap lah kalau di sini ya. Jadi pendukung aja gitu. Dana sudah pasti karena bapak yang bekerja misalnya. Jadi makanya jadilah kalian perempuan-perempuan yang hebat dalam berkarier, juga dalam kehidupan sebagai istri, sebagai ibu. Karena keberhasilan anak itu ada di tangan ibu. Berhasil atau tidaknya di tangan ibu lah. Jadi mintalah selalu doa pada ibu. Jelas ya? Nah, itu. Terus ya buang salah satu. Kalau mau pakai walaupun berarti majemuknya bertingkat kan. Ada utama dan ada klausa utama dan subordinatif. Ada emak dan anaknya. Kalau mau pakai tetapi berarti ini setara, sejajar. Tuh, itu aja. Nah, jadi ini tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Nah, ini coba Anda perhatikan di media massa itu pasti entah reporternya entah apa akan memulai kalimat tuh seperti ini. Menjawab pertanyaan wartawan, Bapak, enggak Bapak lah, si X katakanlah. Nah, apalah gitu. Melihat perkembangan remaja masa kini, apa yang tidak bisa itu? Nah, itulah yang karena pengaruh bahasa Inggris, answering your question, referring your question, misalnya. Jadi orang Indonesia tinggal menerjemahkan aja, mengacu, itu nanti di dalam surat itu. Kemudian menjawab dalam surat juga. Nanti sama ya, cara memecahkannya. Lihat yang 5 tadi. Saya selesaikan dulu. Jadi simpulannya, penggunaan penghubung itu jangan berlebihan. 2 negasi dalam negasi itu tidak gitu ya. Dan pengaruh partisipial itu kita tidak mempunyai status yang ing gitu ya. Ing tapi yang verbal gitu. Kemudian dari segi makna. Makna itu pilihan kata harus tepat, benar, strukturnya juga, terus informasinya tidak ambigu. Ambigu itu taksa, tidak menimbulkan makna ganda gitu. Ya kalau lugas langsung pada pokok sasaran, tidak berbunga-bunga karena kalian kan membuat karya tulis ilmiah, bukan bahasa sastra, bahasa novel, iyalah kalau itu. Kita lihat contoh kalimat ini deh. Bangun. Lihat tuh yang di pojok mengangguk-angguk tuh. Mengangguk-angguk, bukan tanda setuju. Mana sih sekretarisnya siapa? Oh ya Donella ya. Jadi Donella merangkap-rangkap semuanya. Iya Bu, merangkap. Kalau ketua kelas siapa? Haris Bu. Mana kok nggak muncul, nggak masuk ya? Biasanya Masuk, dia Bu. rajin muncul. Enggak, biasanya dia itu kameranya. Lagi Sekarang agak kok nge-lag, nggak ada. wifi saya lagi agak nge-lag Bu. Kalau buka ini jadi Oh. agak putus-putus. Maaf ya Bu. Iya. Bu, nge-lag enggak, bukan bahasa Indonesia Bu, si Haris Iya. bilang. Nge-lag. Iya, nggak apa-apa dalam situasi tidak resmi. Apalagi juga nge-lag tuh apa lagi ya? Lalu kan pakai gitu kan. Ya semua gitu loh. Saya sih memaklumi kalau itu dalam pembicaraan tidak resmi. Dan itu kalau dituliskan nge-lag-nya harus dipakai tanda garis bawah.
atau celak miring, nge, tanda hubung, lek, gitu. Aduh. Coba Anda lihat kalimat ini, kalimatnya kelihatannya strukturnya benar. Nah, kalau ini, Anda bisa memahami kalimat ini kan? Padahal kalimat ini salah. Strukturnya yang salah, tapi saya yakin kalian bisa memahami ini kan? Ya kan? 11 berapa ya? Takut kelewat. 11.10? Betul? Iya, Bu, 13.10. 13.10. Iya, 11, iya. 11 harus ngafalin. Soalnya kan ini ada pergeseran ya. Biasanya nggak gini jadwalnya gitu kan, nambah 10 menit kalau tidak salah. Iya sih memang repot, apa perpindahan juga kalau di kampus juga perpindahan kan kadang jalannya jauh. Nah, jadi struktur kalimat ini salah. Penyebabnya apa? Gara-gara ada kata-kata ini. Ya. Sedangkan kalimat ini, nah, kalau kalimat ini strukturnya benar, tapi isinya coba. Kalau saya ini nggak ada di PPT sih, ini PPT saya yang lain, saya membuat beberapa versi gitu untuk PPT Salindianya. Misalnya yang merokok, di sini kan subjeknya yang merokok. Berarti apa makna kalimat ini? Kan pembawa acara yang merokok harap dimatikan. Apalagi kalau yang merokok harap dimatikan di ruangan ini. Jadi di ruangan ini terjadilah pembunuhan untuk orang-orang yang merokok. Terjadilah pembantian. Bu, ini kok kejam sih kalimatnya? Iya memang saya sering memberikan kalimatnya yang kejam. Yang merokok harap dimatikan. Nah, terus yang kedua, coba ini. Siapa yang harus dipecahkan dengan pemecah batu ginjal? Pasiennya, Bu. Pasiennya kan sudah dia itu jadi pasien, sakit, mempunyai batu ginjal sekian, terus dapat dipecahkan, langsung titik itu. Bukan lagi koma, titik itu. Kemudian yang ketiga, peternak unggas. Siapa yang mau memanfaatkan dagingnya? Daging ini kan? Mau kalian daging siapa, Bu? Daging peternaknya. Terus juga diambil telurnya. Telur siapa? Ya telur peternak. Jadi si peternak itu bertelur dulu. Nah, makanya ini harus sejajar harusnya kan. Unggas selain dapat dimanfaatkan dagingnya, nah baru unggas. Juga diambil telurnya. Telur siapa? Unggas. Kalau ini peternak unggas, selain dapat memanfaatkan daging. Daging siapa? Ya daging unggas. Juga mengambil. Nah, ini contoh kalimat yang tidak sejajar. Kemudian kalimat nomor 4, menurut Anda, tenaga pengajarnya itu sudah ada atau belum? Coba Anda lihat. Sudah ada atau belum tenaga pengajar? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Ya sudah ada kan, hanya membantu. Biasanya kalau di kelas saya dibantu PJ kan, memasang-masangkannya. Nah, yang 5 ini sama juga nih, mutilasi ini. Yang membawa tas. Semua kan pasti bawa tas tuh, dimasukkan ke loker. Lagi mana kalau orangnya besar? Mutilasi kan masuk ke loker. Yang membawa tas dan jaket. Nah, kalian tuh pasti yang laki-laki pada bawa jaket, masukkan ke loker. Nah, di sini kan walaupun semua juga akan tahu kok, tasnya kok iya, tapi coba kalimatnya. Ini subjek nih, dari sini sampai sini subjek. Harus dimasukkan predikat ke loker. Nah, parah kan? Ya kenapa sih nggak tas aja dimasukkan ke loker gitu? Nah, ini yang lebih parah lagi nomor 6. Saya nggak mau nih minum obat ini. Obat ini dapat menghilangkan sariawan. Oke, sariawan hilang. Sariawan itu kan penyakit yang ada di sekitar mulut dan gusi. Bibirnya juga hilang. Sudah bibirnya sedang pecah-pecah, tenggorokan kering, hidung tersumbat, hilang semua. Obat ini dapat menghilangkan bibir pecah-pecah, hidung tersumbat, tenggorokan kering. Udah tenggorokan tempat satu-satunya hilang. Bibir pecah-pecah juga hilang. Gara-gara minum obat itu. Makanya saya nggak mau minum obat itu. Jadi dalam membuat kalimat tidak seperti itu. Yang itu tadi ya, harus unsur-unsurnya lengkap, juga lugas, dan Anda juga harus ada makna yang jelas.
Jadi tidak ambigu itu tidak ada makna yang menimbulkan salah. Nah, ini juga kalimat harus menuntut kesejajaran. Nah, sejajarnya itu apa? Apakah SP atau SP atau PS? PS-nya predikat subjek, klausa utama dan atau tetapi dan seterusnya, ya. Kalimat aktif dan atau tetapi tidak tapi kalimatnya aktif tidak aktif itu pasif maksudnya, ya. Jadi harus sejajar. Anda lihat contoh kalimat ini. Coba nomor 1, kan tidak sejajar itu. Apa yang membuat tidak sejajarnya? Coba, Kelvin. Hadir, Bu. Apa? Kalau yang nomor 1 terasa lebih ini sih, Bu, lebih ambigu karena syair lagunya dibuat oleh Taufik Ismail dan Ebit G.Ade yang menyanyikannya. Jadi kayak aneh gitu kalimatnya. Ya, masalahnya di sini ini tidak sejajar namanya. Tapi di sini contoh lain gini deh. Saya tahu kalian bisa memahami ini, tapi ini tidak sejajar. Kalau di sini mau ya di juga. Contohnya, saya menembak Tarsan itu gaya, padahal nggak bisa. Dan dikuburkannya di hutan. Siapa yang dikuburkan? Saya dong. Ya kan? Nah, itu mengapa saya menembak Tarsan itu dan menguburkan Dendan ini ya. Dan menguburkan siapa? Menguburkan Tarsan itu. Nah, di sini tidak sejajar juga. Itu kalimat yang salah ya. Tadi kira benar lagi. Karena tidak sejajar. Jadi bisa dibuat kalau mau di sini di lagi. Atau di sini me lagi gitu. Atau mau diubah, yang membuat saya itu adalah ini dan yang menyanyikannya adalah ini gitu. Itu juga bisa. Ini SP subjek, predikat, pelengkap. Ini juga sama, yang menyanyikannya subjek ialah predikat pelengkap gitu. Ya. Nah, Anda merasa aneh nggak dengan kalimat nomor 1? Coba, Galuh, baca Galuh. Rumah seniman yang antik itu akan dijual. Iya. Siapa yang antik? Senimannya, kan ambigu. Bu. Nggak bisa dua-duanya, bisa senimannya yang antik, bisa sih rumah seniman itu. Nah, itu terletaknya gara-gara yang antik itu. Terus kalimat yang kedua, coba Donella baca. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, maka di sini apa? Dilarang. Dilarang untuk diedarkan. Berarti di sini dilarang, ya oke, paham, sampai dilarang untuk diedarkan. Terus berikutnya, seolah-olah dilarang lagi kan? Dilarang ditarik dari berarti boleh dong gitu. Itu ambigu juga. Rumah yang antik itu akan dijual. Bisa. Rumah antik milik seniman juga bisa. Tuh. Kemudian ini posisi dilarang. Dilarang dimaknai di sini dilarang diedarkan, dilarang ditarik kan, benar, dan dari peredaran. Jadi
dilarang ditarik, sudah dilarang, ditarik peredaran berarti boleh, gitu kan? Dilarang dicabut, dilarang disita, coba. Makanya itu kan membingungkan, pantesan aja orang suka, makanya harus baca kalau undang-undang kayak gitu tuh. Jangan sampai salah makna gitu. Itulah literasi itu loh ya bacanya. Nah, jadi berarti kan ini dilarang semua kan seolah-olah kan. Nah, harusnya makanan ini coba baca lagi. Siapa nih yang lain? Udah pada bangun? Yurita, coba baca Yurita yang berikutnya yang ketiga. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan harus ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan, serta dilarang untuk diedarkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jelas kan? Silakan minum ya. Minum ambil di dapur masing-masing. Ya, gitu kan. Jadi diubah gitu. Jadi kalau dilarang diletakkan di depan, ya itu berarti boleh akhirnya. Paham kan maksudnya? Itu bahasa undang-undang. Udah selesai. Ini nggak pakai terima kasih. Lupa. Ada yang ditanyakan? Ibu mau bertanya. Mana yang belum ya? Iya, silakan. Jadi kalau misalnya ada preposisi di setiap subjek, predikat, atau pelengkap itu Dengan subjek, subjek. Subjek, predikat, dan pelengkap itu langsung jadi keterangan ya Bu ya? Kalau kalimat itu di depan atau di belakang ada kata-kata yang tadi untuk, kepada, terhadap, menurut. Bagian yang begitu pasti keterangan. Saya akan meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswa STAN untuk pembuatan KTTA. Ya, mau di depan mau di belakang tetap dia sebagai keterangan. Kalau ada kata-kata yang tadi untuk di kepada, dalam, apa boleh di awal kalimat? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Boleh saja. Asal tetap ada subjeknya gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama kayak gini ya. Contoh lain. Ini dua materi. Bukan dua materi, dua yang nggak ada di situ ada di sini gitu. Saya ini saya gabung. Mana ya? Bukan di file ini deh. File yang lain lagi. Nah, ini aja udah paling tidak gini. Anda kalau mau mempelajari gini nih. Kalau ada kata-kata ini, bentar, udah jam berapa ini? Portal, keburu ditutup. Masih 4 menit. Bentar, pas aja, ya, menit lagi lah. Menit lagi tutup portal gitu. Coba dalam kalimat ini. Dalam sidang, coba tulis deh. Dalam sidang kasus penyelundupan itu memutuskan terdakwa dan seterusnya lah, udah aja gitu. Dalam sidang kasus penyelundupan itu memutuskan terdakwa dihukum 5 tahun. Dah. Dalam sidang kasus penyelundupan itu memutuskan. Nah, apa penyebab salahnya? Tutup dulu deh. Kata dalam di depan itu, Bu. Iya, dalam. Kalau mau pakai dalam juga nggak apa-apa. Tapi di situ gini, dalam sidang kasus penyelundupan itu, saya singkat aja ya di sini. Nah, boleh juga pakai dalam, boleh. Hakim memutuskan hukum
hukuman 5 tahun bagi. Nah, apakah tidak boleh? Boleh. Tapi mana dalam sidang kasus penyelundupan itu kan keterangan hakim subjek memutuskan predikat, hukuman 5 tahun bagi terdakwa objek. Kalau mau dipecah, apakah bisa tidak bagi terdakwanya kita pindah sebagai keterangan? Bagi terdakwa dalam sidang ini hakim memutuskan hukuman 5 tahun. Nah, itu maknanya jadi lain. Makanya tidak selalu kalau ada bagi itu memang pasti keterangan, tapi keterangan untuk mana? Untuk kalimat atau untuk semua gitu. Jelas? Nah kan kalau misalnya dalamnya dibuang bisa, berarti subjeknya adalah sidang kasus penyelundupan itu. Ya, hakimnya dibuang. Sidang kasus penyelundupan itu memutuskan hukuman 5 tahun bagi ini bisa. Kalau mau pakai dalam sidang ini diputuskan, bisa juga. Atau dalam sidang ini hakim memutuskan. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa alternatif jika Anda harus memperbaiki kalimat. Jelaskah? Gampang kan? Sudah bisa memahami dengan jelas? Mana contoh yang ada hakim-hakim gitu ya? Filenya saya lupa ada di mana. Bukan di sini. Belakang kali ya. Lah, ini dia si jali-jali. Ini nih maksudnya, ya. Nah, ini kan kalau dalam sidang kasus penyelundupan itu kan keterangan telah memutuskan predikat hukuman 5 tahun ini dan seterusnya, berarti keterangan predikat objek. Nomor 2 subjeknya mana? Sama, nggak ada. Jadi kalimat ini harus diubah. Bisa sidang kasus penyelundupan itu, jadi ini subjek kalau mau dibuang dalamnya. Dalam ini bisa siapa hak, ya hakim kan ini subjeknya, atau bisa juga dipasifkan dalam sidang ini diputuskan juga bisa. Apa yang diputuskan dalam sidang hukuman, jadi hukuman dan itunya berarti hukumannya sebagai subjek. Ini juga sama. Nah, tadi kan saat ini di Indonesia, saat ini tetap sebagai keterangan, gitu. Di-nya dibuang. Tapi kalau mau pakai di, boleh. Tapi di sini buat kalimat, buat subjeknya, tambahkan. Jangan subjek ya, subjek. Anda sudah mulai berlatih begitu, karena nanti pada saat pidato itu saya nilai bahasa lisan kan. Jadi kalau pidato nanti menyerahkan juga naskahnya, dikirim, tulis tangan. Nah, Anda nanti dari kelompok sih masih dari 5 orang siapa yang mau jadi yang pembicaranya yang berpidato. Nah, itu hati-hatilah Pak. Jangan ke Inggris. Kalau saya itu bawel banget deh bener. Makanya kalau jadi juri atau apa, panitianya suka menghubungi saya ya. Topiknya ini loh. Emang temanya ini loh. Emang bahasa Inggris? Bukan Bu, tapi kenapa begini. Jadi gimana Bu maksud Ibu? Anda udah dapat bahasa Indonesia belum Bu? Gini. Ya udah. Ini bukan kata Ibu Rini loh ya. Ini ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 24. Satu lagi Perpres yang terbaru itu 2019, nomor 63, bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi lama alot. Nah, memang saya cerewet dalam hal itu. Makanya mungkin biasanya, aduh males deh kalau Bu Rini yang di juri, mungkin ya ada juga begitu. Ya pasti bawel karena saya tidak suka bahasa Inggris, bukan, saya sangat suka dan saya harus banyak belajar juga. Tapi kan ada aturannya, apalagi ini kampus besar, kampus pemerintah, ya harus memberikan contoh. Makanya saya ini banget kalau biasanya lomba-lomba itu saya bahas itu. Jadi suka diskusi dulu dengan panitianya. Bukan tidak boleh ya, silakan aja, tapi kalau mau 2 bahasa deh, Indonesia baru Inggris. Gitu. Jadi bukan berarti
sebebas-bebasnya. Masa cuma di Indonesia aja yang seperti itu? Gitu. Ya kan kemarin katanya akuntansi ada apa sih BEM ya? BEM mengadakan apa gitu? Tapi ya bukan saya sih jurinya. Ada salah seorang teman. Saya bukan, dan saya itu begitu bukan untuk saya ya, dan kalau rada bawel dalam hal itu, karena itu sesuai dengan aturan dan supaya kalian bisa menerapkan hingga meningkatkan sikap positif. Ya, itu saja. Sudah ada pertanyaan? Sudah capek ya, udah lapar ya. Baik, itu saja yang dapat kita diskusikan. Kalau sudah paham ya syukurlah, alhamdulillah. Kalau tidak paham ya nanti itu aja dulu, nggak apa-apa. Ya Don. Belum lihat di email kan dikirimnya atau belum? Rekap tadi ya Bu. Belum semua. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nanti saya kirim aja ke Anda. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan, dan kita bertemu lagi sebelum ujian minggu depan, insya Allah satu kali lagi, dan materinya paragraf. Nah, ujiannya itu dari awal kebijakan bahasa Indonesia, saya sebutnya KBI ya, kebijakan bahasa Indonesia sampai dengan paragraf. Nah, modelnya ada esai, studi kasus, dan ada pilihan. Itu saja ya. Siap-siap dari sekarang kalau bisa, jangan mendadak dangdut gitu namanya. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.